Ya, kembali lagi kita pemirsa, kita akan kembali mengulas seputar tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Bu, tadi saya ada nanya ini Bu, ada sempat terputus kita karena ada Pariwara Harimau lewat tadi. Nah ini Bu, ancaman hukuman terhadap pelaku TPPO itu apa Bu? Di dalam ketentuan mulai pasal 2 ya, pasal 2 dan 6 itu mengenai pasal 2 dan 6 itu mengenai denda yang 500 juta. Tapi kalau pasal 7-nya itu dendanya itu mengenai yang 5 miliar. Kalau ancaman hukumannya itu tadi saya ulangi lagi bahwa ancaman hukuman itu pidana penjara, denda, maupun kalau untuk korporasi ya berupa tindakan. Nah, seperti itu. Kalau siapa itu yang bisa dapat di pasal 5, siapa itu yang dikenakan pasal 7 tadi Bu? Oh gini, kalau untuk ancaman denda yang 500 juta itu terhadap tindak pidana perdagangan orang itu yang tidak mengakibatkan apa-apa. Itu kan dia tidak mengalami cacat fisik atau mengalami luka atau mengalami kerugian harta yang begitu banyak. Nah itu terhadap yang ancaman dendanya 500 juta. Kalau untuk yang 5 miliar itu terhadap korban-korban tindak pidana perdagangan orang yang mengalami yang luka-luka berat seperti gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Sedangkan ancaman hukuman pidana pokoknya itu maksimal itu 15 tahun. Gitu. Ini tadi ada Ibu sempat menyinggung aplikasi hijau Ibu ya. Ya. Ada aplikasi hijau tadi Bu ya. Yang tadi ada bisa kita sebutkan itu micet ya. Oh micet ya, aplikasi hijau. Yang satu juga ada. Nah ini Bu, menurut saya ini Bu, saya juga mau tahu nih ataupun pemirsa, apakah ini termasuk kegiatan TPPO Bu? Nah ini kan contoh sederhananya seperti ini Bu. Si A yang punya diri, terus dia yang membisniskan dirinya, terus dia yang mendapatkan hasil keuntungan dari bisnis itu, si pembelinya yaitu ada pria hidung belang tadi kan. Nah ini apakah termasuk dalam lingkaran TPPO Bu? Ya, jadi jelas itu makanya saya bilang itu eksploitasi seksual. Caranya memang sebenarnya itu micet itu sarana dia. Betul. Sarana micet itu kan memang aplikasi yang kalau udah dibilang micet itu kan ada tanda kutip. Ya biasanya yang saya lihat yang menggunakan aplikasi micet itu di handphone para lelaki. Iya. Gitu. Tapi jadi di handphone oknum wanita ada juga Bu. Ya itulah korbannya. Makanya uniknya seperti ini. Seperti ini ada kemarin itu mahasiswa Jambi menanyakan kepada saya, Bu, yang itu kan ada aku kemarin itu ada dengar ada tindak pidana perdagangan orang melalui micet. Padahal yang meminta untuk dijual itu kan korban. Benar. Gitu. Terus kenapa dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban ya, atau yang disebut dengan untouchable itu, ya kan korban itu. Inilah uniknya tindak pidana perdagangan orang itu yang betul-betul melindungi sehingga dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang itu kan dengan atau tanpa persetujuannya, ya kan dia termasuk korban. Jadi kalau misalnya yang cakap ya PSK, makanya diharapkan di dalam revisi undang-undang KUHP nasional yang baru ini itu nanti korban yang menawarkan ini juga akan masuk jadi pelaku. Kalau sekarang kan belum di dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Gitu. Apakah wanita ataupun pelaku, ini nggak usah wanita, mungkin ada juga pelakunya pria yang jualan melalui micet itu bisa dipidana Bu? Nah itu saya bilang tadi, kenapa korban ini, karena kan padahal dia yang nawarin gitu kan. Bisa nggak dipidana Bu? Nah inilah makanya saya bilang tindak pidana perdagangan orang ini khususnya seperti itu. Tanpa atau dengan persetujuan yang menawarkan ini, dia udah korban. Gitu, makanya di dalam revisi KUHP pidana nasional ini yang baru ini, ya itu tadi nanti udah enggak lagi. Makanya hati-hati terhadap ini, mungkin ada yang berprofesi sebagai PSK, hati-hati nanti. Setelah berlakunya KUHP pidana nasional itu jangan lagi berlindung di undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Khusus untuk yang micet ya, nggak saya bilang terhadap yang lain.
untuk yang micet ini. Gitu. Kita kembali nih Siap. ke Pak Arif dari Dinas Sosial nih Pak. Pak, ini untuk penanganan kejadian, ya kita lebih mengkerucut aja Pak, TPPO gitu Pak ya kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan ataupun action langsung terhadap TPPO ini Pak? Oke. Sebenarnya ada dua hal, ada preventif, ada represif. Yang pertama memang kita harus melakukan sosialisasi. Karena tanggung jawab TPPO ini selain pemerintah dan aparat penegak hukum juga masyarakat dan keluarga. Ini menjadi bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan TPPO ini. Nah, langkah-langkah kita karena kan untuk menangani TPPO ini ada tim gugus tugas namanya. Yaitu biasa kemarin kita melakukan rapat di Polda untuk provinsi ya, bersama Bu dari Kejaksaan juga, kami juga ikut terlibat di situ. Nah, artinya ada beberapa instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat itu paham tentang apa itu TPPO. Dan mereka tidak mudah percaya dengan tawaran-tawaran atau iming-iming tertentu oleh oknum-oknum tertentu yang menawarkan pekerjaan atau menawarkan apapun tanpa ada kejelasan yang pasti. Nah, ini langkah-langkah sosialisasi ini terus kita lakukan, baik itu melalui pertemuan maupun melalui medsos maupun melalui media-media tertentu sehingga masyarakat paham. Kemudian langkah berikutnya apabila memang setelah mereka sudah menjadi korban, ketika mereka sudah menjadi korban, nah ini kita akan harus melakukan langkah-langkah pembinaan, kemudian langkah-langkah rehabilitasi sosial. Karena kan ada juga, kalau yang pertama kan rehabilitasi kesehatan dulu, itu bagi yang mereka yang mengalami tindak kekerasan, gangguan psikis, yaitu di rehabilitasi sosial. Dan ini ketika mereka sudah sehat, masuk lagi ke rehabilitasi sosial. Kemudian ketika mereka sudah sehat gitu kan, itu masuk lagi ke integrasi sosial. Mereka boleh berintegrasi di lingkungan. Nah, ini korban mereka ini dipantau berkala nggak? Atau ini udah dipantau sekali sudah gitu? Dipantau berkala nggak? Idealnya berkala, idealnya. Nah, tapi yang dilakukan udah berkala Pak? Kita saat ini berkala, malah kita memiliki, terutama yang kasus-kasus yang terlantar ya. Kami ini kalau sosial provinsi ini lebih kepada penanganan kasus-kasus terlantar terkait dengan mungkin bukan korban anak, kekerasan terhadap anak, kemudian korban bayi yang dibuang. Nah, itu. Apakah itu masuk ke ranah TPPO? Mungkin enggak lah ya, tapi perbuatannya itu. Kemudian ada orang-orang tua yang terlantar. Kemudian juga ada orang-orang gila yang berkeliaran sepanjang jalan, orang ODGJ gitu ya, yang sepanjang jalan. Ini yang kita tangani lebih cepat. Nah, terkait dengan unsur masyarakat yang mengalami unsur penipuan, kemudian unsur janji pekerjaan yang tidak sesuai, kemudian mereka ditipu, mereka yang mereka impikan itu tidak tercapai di tempat yang mereka tuju. Nah, ini yang upaya yang kita lakukan ini ketika mereka masuk, kita mengembalikan ke daerah asal. Kemudian ada yang kita ketika mengalami gangguan, kita karantina dulu, kita bina dulu. Kemudian yang sedih sekali itu ada kejadian ini, kita mendapat kiriman nih 3 orang warga Jambi, ini contoh saja, warga Jambi yang sudah dilakukan karantina kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru. Mereka ini adalah TKA atau yang dulu kerja yang bukan TKA, siapa namanya? TKI yang kerja di luar negeri. Nah, mungkin mereka bermasalah di luar negeri atau di Malaysia atas dan tempat lain, dikembalikan, mereka masuk lagi, kemudian dilakukan tindakan oleh daerah-daerah negara-negara tertentu sehingga mereka melakukan gangguan dan dirawatlah di rumah sakit jiwa Pekanbaru Riau. Nah, setelah dilakukan identifikasi, yang sadisnya lagi semua identitas korban itu hilang. Kakaknya nggak ada, KTP-nya nggak ada. Akhirnya dilakukanlah identifikasi melalui
Dukcapil dengan iris mata dan sidik jari. Ketemu. Ternyata 3 itu adalah orang Jambi. Satu di Batanghari, satu lagi di Tebo, satu lagi di Kota Jambi. Dan saat itu mereka mengirim ke kita untuk dikarantina di kita. Alhamdulillah kita masukkan ke panti rehabilitasi kita yang ada di Baku. Nah ini contoh-contoh. Mereka dijual berapa ini Pak? Oh, mereka bukan jual, mereka ini semacam tertipu dengan atau berkeinginan juga untuk Di luar negeri bekerja di luar negeri, dan mereka tertangkap, dikembalikan, mereka usahakan berangkat lagi. Oke. Nah itu yang penjelasan dari mereka. Kemudian ada yang melalui agen penyalur yang kemungkinan tidak resmi ya. Baik. Pakaian mereka hilang, uang yang mereka bawa hilang, gitu. Mereka cuma sebatang baju di badan saja, dan mereka tidak mau pulang kemana, gitu kan. Nah, ini yang kita urus akibat daripada dampak daripada TPO itu. Pak, ini sebentar lagi Ramadan dan berlanjut ke Idul Fitri. Iya. Nah ini potensi kebutuhan ekonomi cukup tinggi Pak. Apa yang dilakukan pemerintah Pak di dalam momen-momen ini Pak? Ya. Agar tidak terjadi lagi yang terlantar ataupun tindak pidana perdagangan orang tadi. Ini idealnya ya, idealnya ini kan sebagai pemerintah dan semua penyelenggara negara, bukan saja pemerintah daerah. Baik. Semua kita bertanggung jawab terhadap bagaimana tindak pidana TPO ini tidak terjadi atau berkurang. Yang kedua, memang saat ini kita akui bersama ini sudah menjadi masalah nasional. Tingkat inflasi ini semakin tinggi, harga semakin naik. Beras naik, harga kebutuhan pokok naik pasca Lebaran. Nah ini idealnya pemerintah mengambil langkah-langkah seperti kita ada bansos sebagai masyarakat miskin, itu harus dikeluarkan. Oke. Kemudian juga kita juga harus melakukan operasi pasar untuk agar harga bahan pokok bisa ditekan. Nah, gitu. Baik, artinya pemerintah untuk menekan gangguan ekonomi jelang Iya. Ramadan dan Idul Fitri untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya TPPO dan kasus yang lainnya, sebatas untuk penyiapan sembako, baik itu secara gratis maupun juga secara harga ringan ya Pak ya. Jadi begini, kita harus pahami, ya, kita harus pisahkan. Pemerintah itu yang diurusin oleh pemerintah secara umum adalah masyarakat miskin, ya, masyarakat kurang mampu. Kalau masyarakat yang mampu kan enggak, ya kan. Jangan kita pikir global masyarakat Indonesia ini diurusi yang kaya-kaya. Ada porsi-porsi khususnya Pak ya. Jadi sembako itu terutama program-program sembako yang ada di kami itu, yang ada di Kemensos itu adalah program PKH. Mereka yang miskin kita intervensi dengan program PKH. Ada lagi namanya program BPNT dalam bentuk uang. Oke Pak, ini Pak sedikit aja untuk mencegah TPPO ini, apa harapan Bapak ataupun membawa pemerintah, harapannya apa ini? Tagline-nya seperti apa Pak? Oke. TPPO ini bukan pekerjaan yang gampang untuk diselesaikan oleh satu instansi. Semua harus terlibat. Baik itu mulai dari pemerintah, perencana, penegak hukum, dan masyarakat, dan keluarga juga harus terlibat. Dan kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat, kepada korban-korban ya TPO ini, agar mereka sebelum mereka menerima tawaran atau berkeinginan tertentu untuk suatu hal, mereka harus berpikir lebih baik, kemudian harus bisa menyimak. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan pasar kerja di daerah, di negara kita. Karena sulitnya mendapat pekerjaan itu membuat mereka akan tertarik untuk merantau ke luar negeri atau merantau ke tempat yang ibaratnya yang banyak gulanya. Nah, situ mereka akan datang, semut akan datang. Terima kasih Bu. Untuk ke Jati Jambi ini ada program apa untuk penanganan TPPO ini Bu? Khususnya di tahun ini mungkin gitu Bu. Terima kasih. Kalau untuk tahun ini jujur kita belum menerima perkara untuk tindak pidana perdagangan orang. Tapi setidak-tidaknya dari tahun-tahun yang lalu kita sudah memberikan masukan, sosialisasi ke penyidik maupun memberikan masukan kepada gugus tugas
yang tergabung dalam stakeholder yang sering kita lakukan pertemuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan satu hal bagi saya, karena memang di Provinsi Jambi ini yang banyak itu melalui aplikasi micet ya, untuk mencegah ini saya mungkin peranan keluarga sangat penting untuk membina baik secara spiritual kepada memberikan keimanan yang kepada anak-anaknya untuk tidak terpengaruh akan pengaruh-pengaruh luar yang lebih kepada komersial gitu, sehingga anak tersebut dapat terlindungi untuk tidak melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Artinya Kejaksaan Tinggi Jambi maupun pemerintah adalah bukan satu-satunya pihak untuk penanganan ini. Iya. Mulai dari diri sendiri itu udah cara yang efektif ya. Iya. Didampingin oleh keluarga, barulah ada kejaksaan, baru ada pemerintah. Iya. Seperti itu. Siap. Nah demikian pemirsa, dialog kita cukup hangat ini, baik dari perspektif secara hukum dan juga secara penanganan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya untuk menjadi bisa kita harus mau dan mampu. Demikian program acara Jaksa Menyapa saat ini, sampai jumpa di lain waktu.